Kalau di kasus Nikita Mirzani di sini nih ada Markus senior sama junior. Oh, kok bisa? Kalau dilihat dari pergunjingan kasus Nikita Mirzani ini ya, ada beberapa orang yang menyatakan kalau ada Markusnya di sini. Kagak semua pengacara itu cerdas dan kagak semua juga yang bukan pengacara itu tolil. Jadi kemarin malam itu netizen channel kagak sengaja ya lihat ada pengacara yang komentarin atau semacam reaction gitu ya ke VT netizen channel ya. Dia ngebahas tentang gebrakan Nikita Mirzani dan Mail soal gugatan ulang One Prestasi. Dia fokusnya itu ke kata gebrakannya aja. Terus katanya pengacara-pengacara lain pasti ketawa ngedengar statement netizen channel. Mungkin ya sampai channel itu pengacara saking pinternya ya, dan dia kagak tolil. Dia kagak sadar kalau itu cuma kalimat hook sekedar pemancing reaksi netizen. Jadi gini ya sampai channel netizen channel, jujur ya capek banget ngeliat fenomena pengacara-pengacara di TikTok ya, yang tingkahnya tuh aneh-aneh kadang-kadang ya. Tapi tidak semua kok, ada juga pengacara yang tampil di TikTok yang menurut netizen channel itu keren banget. Spill nggak ya? Nggak usah deh ya, nanti rame. Nih jangan ada yang baper-baperan ya. Kalau baper berarti lu pengacara yang tolil, pengacara yang kagak cerdas. Saya menemukan satu video dari Nikita Mirzani yang membuat saya itu menjadi punya pemikiran yang baru. Ada garis benang merah yang membuat mata saya itu jadi terbuka. Ya, video ini bakalan gue tunjukin ke kalian. Perhatikan baik-baik. Nah guys, di video ini jelas-jelas sekali bahwa Nikita Mirzani mengatakan bahwa produk daripada MS Grow itu adalah produk yang aman. Artinya, di sini Nikita Mirzani itu tidak hanya mereview satu produk, tetapi begitu banyak produk-produk yang direview. Dan ketika reviewnya baik, Nikita memberikan satu komen yang baik dan merekomendasikan. Nah, pertanyaannya gini, dalam kasusnya Nikita dengan Dr. Gladys, ini kan awalnya kan dibuka karena perseteruan antara produk, review produk. Nah, secara logika, berpikir yang cerdas ya, Nikita ini mereview tidak cuma satu. Dan beberapa produk-produk yang direview, itu bukan memberikan uang, tetapi memperbaiki produknya. Berarti kan review daripada si Nikita Mirzani itu bagus. Karena apa? Melindungi konsumen wanita yang menggunakan skincare. Nah, pertanyaan sekarang begini. Kalau si Dr. Gladys memberikan 4 miliar kepada si Nikita, berarti ada satu kesalahan yang dilakukan oleh si dokter produk daripada Dr. Dergo. Nah, pertanyaan gini. Kalau dia mampu untuk memberikan uang, berarti ada kesepakatan jahat di dalamnya. Yang tahu itu sebenarnya Nikita yang tahu sebenarnya. Nah, kalau dia mampu memberikan uang 4 miliar untuk tutup mulut, kesepakatan itu tutup mulut, bukan pemerasan ya. Itu kesepakatan tutup mulut supaya Nikita tidak mereview. Nah, pertanyaannya secara logika ya. Kalau dia mampu membayar 4 miliar, berarti ada orang-orang yang ditutup juga untuk mengcover. Karena apa? Nikita ini kan bukan orang yang berwenang, bukan dari BPOM, ya kan, yang atau lembaga negara yang mampu untuk menuntut, gitu kan? Kan kita orang biasa, citizen biasa. Nah, kalau dia mampu 4 miliar, berarti kemungkinan diduga dia menuntut mulut yang lain-lainnya, gitu loh. Jadi seharusnya kasus Nikita ini jelas-jelas ini ada kesepakatan jahat. Ya, artinya bahwa kalaupun misalnya Nikita masuk di dalam sekarang dalam tahanan penjara, harusnya Dr. Gladys juga disangkakan juga dong, supaya adil. Karena apa? Ya karena ini kan mereka satu paket. Satu paket ini. Harusnya tim penyidik ataupun hakim mestinya sudah mulai melakukan aku nggak tahu ya di dalam hukumnya, apakah melakukan penyidikan ulang atau bagaimana, sehingga memang ini merupakan sebuah kesepakatan jahat menurut saya. Dan yang kasihan lagi, Nikita ini adalah orang yang sudah diincar menurut saya, dugaan saya. Udah diincar karena ada seseorang yang tidak suka. Dan ini merupakan sebuah karangan atau jebakan supaya Nikita masuk dan Nikita mulutnya diam terbungkam. Kalau bisa selamanya. Nah, ini merupakan sebuah konspirasi yang jahat menurut saya. Karena seseorang yang mereview produk dengan tujuan untuk menyelamatkan wajah-wajah konsumen, itu merupakan orang yang menurut aku sih punya hati mulia ya, artinya supaya customer tidak tertipu ya kan. Ya, pada akhirnya dia ditangkap dan masuk di dalam sebuah penjara karena diduga kasus daripada pemerasan dan TPU. Ini merupakan tidak masuk akal lagi, gitu kan. Jadi ya, menurut saya ya, ini mesti para penegak hukum itu mesti harus melihat juga
Kalau Nikita masuk, ya berarti yang satu lagi harus juga diperiksa keberadaannya, kesalahan apa sampai dia berani memberikan 4 miliar itu. Sepertinya itu guys ya. Itu merupakan opini gue sekali lagi, ini just a konten, dan aku cuma memberikan edukasi buat kalian, memberikan pikiran yang jernih, supaya kita tidak berpikir yang aneh-aneh. Demikian guys, tetap semangat, dan selalu berpikir yang cerdas. Thank you guys. Siapa di sini udah tahu kalau di kasus Nikita Mirzani di sini nih ada Markus senior sama junior? Oh, kok bisa? Kalau dilihat dari pergunjingan kasus Nikita Mirzani ini ya, ada beberapa orang yang menyatakan kalau ada Markusnya di sini. Kok bisa? Iya, si junior sama si senior. Bahkan ada beberapa nama nih ya yang katanya Markus nih. Ya salah satunya ya Kecengklak. Ya kalau itu mau udah kelihatan bener emang iya. Nah satu lagi nih penasiran satu lagi siapa ini? Dan kalau dilihat-lihat dari makin kesini makin kecium bau amisnya, bau bangkainya ya kan, kelihatan nih ceritanya nih, alurnya kelihatan nih. Bahkan pendukungnya sebelah nih ya, si buntelan kan tuh udah mulai nih berubah. Emang kata-katanya klise, udah dokter udahin aja masalah ini, fokus jualan dokter, wadidaw. Tapi di situ mengisyaratkan kalau dia sudah tidak mau mendukung 100% lagi. Kenapa gosong? Udah dicaci maki, iya. Bahkan ada yang kesebar juga nih cetannya si Gosong sama si Kecengklak ya kan. Si Gosong dihina abis-abisan. Gosong, gue bilang, gue ngeliat cetan itu ya, kalau emang bener itu ya, kasihan gue malu. Udah muka beneran udah kayak keset, lu dijadiin keset. Mendingan dikit jadi toko dapur daripada keset lu. Ini jujur ya, jujur. Saya tuh baru pernah loh lihat orang yang nggak ada kaitan kasus, nggak ada urusannya bisa nyusulin ke Palembang, ke rumahnya Melvina. Perlu diketahui ya guys, Melvina itu 2022 itu klien saya. Ya, Melvina ownernya skincare Daviena itu klien saya. Ya. Kebetulan lawannya itu gajahnya skincare. Ya, lawan daripada Melvina pada saat itu adalah berlawanan dengan gajahnya skincare nomor 1 skincare ya Bang ya, biang skincare gitu ya Bang. Nomor 1 di Indonesia, dan saya bisa selesaikan. Tidak ada persoalan hukumnya, tapi kan memang saya tidak blow up ya, tidak ada di media atau di sosmed, tapi beres gitu loh. Nah, saya bingung kok sampai nyusulin ke sana, orang pengacaranya DRG aja tidak seproaktif itu gitu loh. Harusnya kalaupun mau begitu itu tugas pengacaranya DRG loh. Itu saya bingung juga sih, sampai nyusulin ke sana. Nah, terus yang kasusnya Doktif, saya bingung Dok. Memang di Medan yang kaitan Doktif dilaporkan sama dokter siapa itu dia sebagai saksi atau sebagai apa sampai datang ke sana Dok? Saya bingung loh. Nah, yang datang ke sana bukan cuma nepos doang, ya itu di kafe di Medan yang nggak perlu Dokter sebutin. Di kafe itu mereka pada ngumpul loh, ular, begeng, nepos, semua pada ngumpul. Emang urusannya apa sama urusannya bokir, laporannya bokir? Itu yang aku rasakan itu. Oh, jadi lu selama ini kenal gua itu cuman pura-pura baik aslinya ternyata di belakang gua bisa kayak begitu. Nah itulah, tapi saya bersyukur sih, nggak perlu tabayun lah, saya udah bersyukur aja. Tabayun nggak perlu, nggak mau saya, demi Allah nih, ini saya ngomong ya di hadapan 4.000 berapa nih, 4.100 orang ini, demi Allah demi Tuhan, saya tidak akan ada tabayun sama dia. Iya. Bang, ini generan perang loh Bang, kayaknya kalau abang ngomong kayak gini Bang. Bisa gali kubur sendiri tuh. Tapi tadi ya Bang ya, sebelum orang abang naik, Putri Jimbo naik, si Umi, si Nata, sama Kasil naik ini, tadi kan aku lagi berdua ya Bang. Banyak banget serangan typing dari viewer. Itu banyak banget serangannya. Tapi udah kayak gini kok hilang ya? Apakah itu ada sebuah pergerakan untuk membungkam mulut Doktif ya? Dengan menyerang di mana Doktif lagi nongkrong gitu ya? Enggak amat, Doktif mau diserang juga malah bagus, kagak banyak kan? 100-200 nggak seru ah. Ini nggak ada.